Coba deh, tutup matamu sambil menarik nafas dalam-dalam. Bayangin kamu lagi pakai selimut favorit yang selalu menghangatkanmu setiap malam. Tapi, seberapa rutin sih kamu nyuci selimutmu itu? Sebulan sekali atau setahun sekali, hayo! Sama kayak spray, selimut juga menyerap tungau, kotoran, dan partikel kulit. Jadi kamu perlu mencucinya setiap minggu bareng spray. Tips simple ini bakal bikin kamu serasa tidur di atas kasur marshmallow. Mimpimu juga pasti semakin indah. Banyak orang punya pandangan beragam soal menyetrika spray. Sebagian dari mereka ngerasa perlu menyetrika spray karena suhu tinggi bisa mendisinfeksi kain dan ngilangin kuman. Tapi sebagiannya lagi lebih milih spray kusut karena bisa menyerap kelembapan dan menghemat waktu. Kalau kamu pengen bikin kamarmu kelihatan kayak di foto-foto katalog, trik simple ini bisa menghemat listrik dan energimu. Taruh aluminium foil di atas papan setrika di bawah penutup kain, lipat spray menjadi 2 atau 4 lapis, kemudian setrika sekaligus. Foil tadi akan memantulkan panas dan berfungsi sebagai setrika kedua. Dengan cara ini, kamu jadi punya banyak waktu untuk bikin lipatan angsa dari handuk. Karena sering nempel di tubuh kita, earphone perlu dirawat sebaik mungkin. Produsen nyaranin kita untuk ngebersihin earphone minimal seminggu sekali. Dan cara termudahnya yaitu dengan tisu basah, tapi sebaiknya taruh earphone-mu di tempat kering saat kamu nggak memakainya, biar nggak jamuran dan gampang rusak. Tisu basah juga bisa dipakai untuk ngebersihin kunci pintu yang biasanya jadi sarang debu dan kotoran kecil lainnya. Ceritanya kamu baru aja mandi, tubuhmu udah seger dan bersih lagi. Tapi bentar dulu deh. Kamu yakin seluruh tubuhmu udah benar-benar bersih? Gimana dengan telapak kakimu? Bagian tubuh ini biasanya paling kering, jadi sabun dan air yang ngalir dari area lain gak akan bikin telapak kakimu benar-benar bersih. Kulit telapak kaki gak sama kayak bagian tubuh lain. Di dalamnya ada kelenjar sebasea dan banyak kelenjar keringat. Kulit ini lama-lama bisa semakin gak elastis dan jadi kasar kalau nggak dirawat dengan baik. Jadi sebelum keadaannya bertambah buruk, sebaiknya cuci kakimu secara rutin. Jangan lupa pakai scrub atau batu untuk ngilangin kulit kasar ya. Biar hasilnya lebih maksimal, tambahin disinfektan dan deodoran ke dalam sol sepatumu tiap beberapa bulan. Kalau kamu sering bersepatu, apalagi saat berolahraga, bersihin telapak kakimu seperti biasa dengan nambahin produk penghilang aroma makanan. Dengan begini, sol di dalam sepatumu nggak gampang bau. Kalau kamu sering pakai earpod, jangan gunakan bahan abrasif kuat saat melakukan pembersihan, dan sebaiknya pakai kain lembut yang bebas serat. Saat kamu ngebersihin earpod, pastiin kainnya benar-benar kering supaya air nggak masuk ke dalam lubang. Kamu juga bisa memakai kuas lukis yang bersih, kering, dan lembut untuk ngebersihin kotoran dari kasa speaker dan mikrofon. Kuas ini sangat berguna, terutama yang berbulu sintetis. Fungsi pasta gigi ternyata nggak cuma untuk ngebersihin gigi loh. Produk ini juga bisa dipakai untuk ngebersihin kabel gadget. Kabel yang masih baru memang kelihatan bersih dan rapi, tapi lambat laun akan ditempeli debu kusam kalau jarang dibersihin. Olesin pasta gigi putih di sepanjang kabel, tunggu 5 menit, bersihin secara perlahan dengan sikat gigi lembut, dan lap bekasnya. Pasta gigi juga cocok untuk ngebersihin sepatu kets putih, olesin sikat gigi pada sikat, tempelin ke semua area kotor di sepatu, dan tunggu sampai 10 menit. Kalau udah, lap bekasnya dengan handuk lembab. Tada! Sepatumu langsung kelihatan bersih dan kinclong. Pastiin kamu memakai pasta gigi putih yang non-gel aja ya. Pasta gigi berwarna bisa ninggalin bekas noda di sepatu. Mulai sekarang, kamu nggak perlu beli gel penghilang kabut lagi. Olesi sedikit pasta gigi ke masing-masing lensa kacamata, tambahin sedikit air, lalu bersihin. Kalau udah, lap kacamata tadi dengan kain kering dan lembut biar semakin bening. Superpower yang satu ini juga nggak kalah mantul. Sikat dan pasta gigi bisa ngilangin kusam pada perhiasan perak dan koin. Gosok koinmu secara rutin biar makin kelihatan kinclong. Apalagi uang logam sering dihinggapi debu dan kuman. Uang kertas adalah salah satu benda terkotor yang kita pegang setiap hari.
Banyak studi menunjukkan mayoritas uang kertas dihinggapi oleh 3.000 jenis bakteri. Jangan lupa cuci tanganmu sebelum dan setelah kamu megang uang kertas ya. Kamu masih suka ngejilatin jari tangan sambil ngitung uang kertas? Sebaiknya stop kebiasaan ini sekarang juga. Kasian kan orang-orang yang megang uangmu juga bakal menerima kuman dari kamu. Mungkin sebaiknya kamu tulis surat cinta aja di uang kertasmu. Siapa tahu bakal dibales kan? Tapi jangan deh, itu bisa ngerusak uang. Sistem imun manusia perlu melawan banyak kuman, bakteri, dan bahaya lain setiap hari. Biar nggak nambah-nambahin beban, kamu juga perlu ngebersihin smartphone-mu secara rutin. Tapi jangan langsung olesin gel dan semprotan ke gadgetmu ya. Tuang sedikit gel ke permukaan kain atau kapas, lalu usap ke ponsel secara perlahan. Selain itu, jangan tekan gadgetmu kuat-kuat atau nuangin antiseptik ke celahnya biar nggak rusak. Spons mandi dipakai untuk ngebersihin partikel kulit mati di permukaan tubuh, makanya di dalamnya ada banyak kotoran. Menurut para ahli, kita perlu nyuci spons mandi dengan sabun dan air tiap sebelum dan sesudah mandi. Kain waslap alami dan sintetis memang bisa berfungsi selama 6 bulan, tapi kalau bahan spons sebaiknya diganti setiap bulan. Kamu tahu kan label pakaian yang bikin gatal di belakang leher itu? Sebagian produsen memakai bahan super kuat untuk melabeli produk mereka. Jadi sebaiknya potong semua label ini setelah kamu beli baju baru. Kalau kamu pengen nyimpan petunjuk perawatan pakaianmu, foto aja labelnya sebelum dibuang, lalu bikin folder khusus di dalam ponsel untuk naruh semua info ini. Tubuhmu perlu sering digerakin. Daripada beli alat olahraga yang harganya selangit, kamu bisa naik tangga atau jalan kaki. Lakukan aktivitas ini setiap hari supaya ototmu lebih kuat dan paru-parumu lebih sehat. Manfaat psikologisnya juga ada loh. Misalnya saat kamu lagi di kantor, pilih toilet yang paling jauh biar kamu lebih banyak jalan. Langkah kecil pun bisa membawa perubahan. Postur yang baik punya banyak manfaat, tapi postur asal-asalan malah akan mendatangkan bahaya. Semuanya emang udah jelas, berjalan dengan bahu tegap dan kepala tegak bisa mengurangi tekanan di ligamen. Selain itu, kamu jadi kelihatan lebih pede dan menarik. Kalau kamu masih kesulitan duduk dan berjalan tegak, bikin aja catatan pengingat di wallpaper ponsel, kulkas, atau mejamu. Lama-lama kamu juga bakal terbiasa kok. Malah ada yang pakai cara yang lebih ekstrim, seperti masang tongkat dan penggaris lurus di tulang belakang untuk mengontrol postur mereka di siang hari. Kalau kamu penggemar berat junk food, tips ini cocok buat kamu. Bikin tabel berisi snack dan junk food kurang sehat di kolom sebelah kanan, lalu pikirin alternatif makanan sehat dari semua makanan favoritmu tadi di kolom sebelah kiri. Kamu bisa memakai kentang panggang sebagai alternatif keripik berminyak. Coklat bisa diganti dengan kurma atau permen mentah dengan alternatif kakao seperti carob. Potongan apel dengan kayu manis atau semangka juga bisa ngegantiin es krim. Stik wortel dan seledri dengan hummus bisa ngegantiin kentang goreng dengan saus keju. Biar sayuranmu awet segar, masukin ke toples kaca berisi air dingin. Junk food emang bisa menggoda iman bukan cuma karena kelezatannya, tapi juga gampang didapat. Jadi sediain alternatif makanan sehat di dekatmu biar gampang ngambilnya pas kamu lagi lapar.